Gadis dipaksa menikah ke desa saat itu. Penemuan yang mengejutkan. Rumah suami yang miskin. Ternyata adalah villa besar senilai puluhan juta. Di rumah, penyangga meja. Semuanya adalah batangan emas seberat 200 gram. Melihat pemandangan ini, mertua bahkan mengira gadis suka barang-barang seperti batangan emas. Segera pergi untuk membawa gadis. Satu kotak besar yang penuh. Namun, yang lebih membuat gadis merasa tidak percaya adalah kemudian suami yang miskin memberikan gadis sebuah kontrak hadiah sukarela. Jumlah yang sangat besar. Sungguh mengubah imajinasi gadis. Hadiah sukarela tanpa syarat sebesar 1 miliar. Ini membuat gadis meragukan keluarga suami yang miskin sebenarnya seperti apa. Ternyata gadis seharusnya menikah dengan generasi kedua kaya dari pabrik bir di kota. Namun paman kedua dan bibi kedua tidak hanya menguasai orang tua, rumah yang ditinggalkan untuk gadis selama bertahun-tahun. Hari ini bahkan lebih, mengambil surat nikah gadis dan generasi kedua kaya dari pabrik bir, diubah menjadi nama sepupu licik. Tujuannya adalah agar sepupu licik menggantikan gadis. Menikah dengan generasi kedua kilang untuk hidup enak. Sedangkan gadis, hanya sedikit mengungkapkan ketidakpuasan. Langsung dipukul keras oleh paman kedua. Kemudian paman kedua, mengeluarkan lagi surat nikah sepupu dengan anak desa, bekerja sama dengan bibi kedua, menipu gadis, untuk menggantikan sepupu licik menikah. Bibi kedua dengan tidak tahu malu menyatakan, gadis adalah seorang yang miskin. Menikah dengan generasi kedua kilang akan dibuli. Lebih baik menikah dengan anak desa, yang bisa memimpin rumah tangga. Gadis setelah mendengar berencana untuk terus menolak. Namun bibi kedua, mengeluarkan surat pengalihan tanah kuburan ibu gadis. Sebagai ancaman, akhirnya, gadis hanya bisa menyetujui pernikahan ini. Ketika gadis dan sepupu licik, menikah pada hari yang sama. Menyambut generasi kedua kilang sepupu, mengemudikan sebuah mobil BMW. Nenek gadis di desa, yang datang adalah sebuah becak tua. Ketika melihat gadis, nenek langsung mendekat dan menyapa dengan hangat, mengklaim bahwa suami gadis dari desa, karena terlalu sibuk bertani, dia datang untuk menjemput. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah amplop merah, sebagai hadiah pertemuan untuk gadis. Terima kasih, bibi. Hahaha, ini sangat tipis, jangan-jangan hanya 100 yuan, ya? Gadis mendengar itu, namun malas untuk berdebat dengan sepupu licik. Lalu dia mendekati sebelah becak, berniat pergi ke desa bersama nenek, karena di depan banyak orang. Gadis merasa malu untuk naik ke becak. Nenek yang tidak tahu. Jadi, tanpa ragu, dia langsung mengangkat gadis itu. Kemudian di tengah tawa orang-orang, menuju desa. Namun gadis tidak pernah menyangka, ketika becak berhenti di depan pintu desa, dia terkejut menemukan rumah nenek adalah villa mewah yang bernilai lebih dari 100 juta. Namun, menghadapi pertanyaan yang diajukan gadis, nenek menjelaskan bahwa orang desa yang mendapatkan sedikit uang biasanya suka membangun rumah yang lebih indah. Rumah-rumah di desa ini juga tidak berharga. Ayo, pulang. Haha, segera. Gadis itu mengikuti nenek kembali ke rumah. Namun, baru saja sampai di rumah, gadis itu sekali lagi terkejut di tempatnya. Karena, villa nenek sangat mewah dalam dekorasinya. Tidak hanya sofa yang terbuat dari kulit asli, meja teh terbuat dari basalt hitam dengan emas. Bahkan batangan emas seberat 200 gram, digunakan untuk menopang kaki meja. Ini membuat gadis itu meragukan, keluarga nenek sebenarnya berasal dari mana. Namun, ketika nenek melihat gadis itu memegang batangan emas, dia segera merebutnya dan melemparkannya ke dalam tempat sampah. Menganggap benda ini sebagai penopang meja, akan membuat tangan gadis kotor. Melihat gadis mengajukan pertanyaan, batangan emas dibuang begitu saja oleh nenek. Nenek baru menyadari, gadis memang menyukai batangan emas. Jadi dia segera mengklaim bahwa di rumah masih banyak. Dia pergi membantu gadis untuk membawanya. Saat itu, kaki gadis tergelincir dan hampir jatuh. Untungnya, pada saat yang krusial, suami dari desa berlari datang, menggenggam gadis dalam pelukannya, dan memanggil gadis dengan suara lembut. Istri melihat suami dari desa, ternyata tidak hanya tampan, tapi juga sangat lembut. Gadis ketika merasakan getaran di hatinya. Namun siapa sangka saat itu, nenek membawa sebuah kotak berisi batangan emas. Mengganggu keduanya, gadis menerima kotak dari nenek. Begitu melihat, ternyata benar-benar sebuah kotak berisi emas. Beratnya mencapai 20 pon. Jika dihitung berdasarkan harga emas, nilainya setidaknya 88.880,000. Melihat nenek memberikan kepada gadis hadiah yang begitu berharga, suami dari desa juga tidak mau kalah. Segera, dia juga mengambil satu set perhiasan dari meja, diberikan kepada gadis. Namun gadis itu menemukan lagi. Ini adalah set 4 buah berlian merah yang sangat langka. Nilainya tidak terukur. Namun suami dari desa merasa, memberikan ini kepada gadis masih belum cukup. Selanjutnya, dia bahkan memaksa untuk memberikan gadis itu satu lagi. Kontraknya tidak banyak. Jika tidak cukup, bisa dilaporkan lagi. Akhirnya gadis itu membuka dan melihat. Sekali lagi terkejut.
karena di kontrak tertulis hitam di atas putih. Suami dengan sukarela memberikan gadis itu 1 miliar. Namun yang lebih mengejutkan gadis itu adalah, ibu mertua dan suami menganggap ini masih belum cukup. Ketika malam tiba, suami kemudian menyerahkan semua kartu bank untuk dijaga oleh gadis. Selanjutnya dia bertanya kepada gadis, berapa banyak uang saku yang akan dia berikan setiap bulan. Memikirkan betapa kayanya keluarga suami. Jika memberikan sedikit pasti tidak akan berhasil. Gadis itu segera mengusulkan, memberikan suami 10 juta setiap bulan. Namun siapa sangka langsung ditentang suami. Dia bilang 1.000 sudah cukup, karena suami takut menjadi buruk setelah kaya, akan menyakiti gadis. Mendengar kata-kata suami, gadis langsung merasa sangat terhibur. Segera dia juga mulai tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seorang istri. Berencana untuk menyimpan kartu bank ini ke dalam lemari. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, suami dari desa muncul di hadapnya, dan memegang dagu gadis, mengajukan permintaan untuk tidur. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Namun saat gadis menunggu dengan tegang, ketika suami melangkah selanjutnya, suami justru tersenyum tipis, tidak melakukan apa-apa kepada gadis. Karena suami berjanji, sebelum gadis siap, dia pasti tidak akan memaksa gadis. Segera mengusulkan, malam ini dia akan tidur di ruang tamu dan pergi. Melihat dirinya menikah dengan keluarga yang begitu baik, gadis sangat merasa terhibur, tetapi dia segera khawatir. Jika sepupu licik tahu tentang hal ini, apakah dia akan mencari masalah di kemudian hari? Namun, tidak diketahui. Kekhawatiran gadis itu tidaklah berlebihan, karena sepupu licik meskipun menggantikannya menikah dengan generasi kedua kilang. Namun, dia di rumah generasi kedua kilang tidak diterima dengan baik. Meskipun pada hari pertama masuk rumah, dia dengan sukarela menyajikan makanan, ingin berperan sebagai istri yang baik. Namun, generasi kedua kilang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk duduk di meja makan. Bahkan, ibu generasi kedua kilang meminta sepupu licik untuk berlutut melihat mereka bertiga makan. Karena generasi kedua kilang berpikir, sepupu licik awalnya datang dengan muka tebal, menikah ke keluarga ini. Karena sudah menikah ke sini, harus menjaga aturan keluarga He dengan baik. Baiklah, kalian semua mengganggu saya. Benar kan? Sepupu licik awalnya berpikir, ayah generasi kedua kilang akan mendukungnya. Lagi pula, perjanjian pernikahan dengan keluarga mereka disetujui oleh ayah generasi kedua kilang. Siapa sangka, ayah generasi kedua kilang justru menyatakan, dia memang mengingat bahwa ayah sepupu licik telah menyelamatkan nyawanya. Dia setuju dengan pernikahan ini. Namun, dengan status sepupu licik ini, dia sama sekali tidak layak menjadi menantunya. Mendengar kata-kata ini, sepupu licik hanya bisa dengan patuh berlutut, sampai melihat dengan mata terbuka keluarga itu selesai makan. Generasi kedua kilang baru memerintahnya untuk berdiri. Kemudian menyatakan, karena mereka menjalankan pabrik anggur, mengatur agar sepupu licik mengikuti dia, pergi ke desa untuk mengumpulkan bahan makanan. Sementara itu, gadis itu di desa, sedang pergi ke ujung desa bersama mertuanya untuk menjual bahan makanan. Meskipun mertuanya memiliki banyak uang, namun, mereka juga khawatir bahan makanan akan busuk. Jadi mereka berencana untuk menjual bahan makanan tersebut. Dan saat itu di ujung desa, sudah berkumpul banyak penjual bahan makanan. Penduduk desa melihat mertuanya datang. Mereka semua dengan sukarela menyapa, karena banyak anak mereka yang bekerja di kota. Pekerjaan semuanya diatur oleh suami mereka. Sementara itu, sepupu licik. Namun, karena merasa tidak suka, pengumpul bahan makanan adalah sebuah mobil tua. Mereka berjalan kaki sepanjang jalan. Dia sama sekali tidak mau duduk di atasnya. Akhirnya saat tiba di pintu desa, dia sudah kelelahan dan terengah-engah. Jadi dia segera meletakkan tangannya di atas bahu gadis itu. Gadis desa, tolong saya. Akhirnya pada saat gadis itu berbalik, gadis dan sepupu licik langsung mengenali satu sama lain. Melihat bahwa hari ini akan mengambil hasil panen gadis itu, sepupu licik itu dengan bangga mengejek, mengingat bahwa mereka adalah saudara perempuan. Hari ini dia pasti akan memberikan gadis itu menghitung sedikit lebih banyak uang hasil panen. Namun dengan cepat, saat membeli hasil panen dari para petani, jelas bahwa harga beli gandum semuanya 1 blok 2 per pon. Namun sepupu licik itu bersikeras, hanya memberikan 5 jiao kepada para petani, ingin membeli gandum dengan harga rendah, untuk meningkatkan posisi dia dalam keluarga generasi kedua kilang. Melihat para petani semua marah, tidak ada yang melakukan bisnis seperti dia. Sepupu licik itu malah menyatakan, pabrik lain sudah mengakuisisi, tidak mungkin datang untuk membeli kalian lagi. Atau kalian menjual dengan harga 5 sen per kilogram. Jual gandum kalian dengan baik kepada saya. Atau, biarkan gandum busukmu membusuk di ladang. Sangat tidak masuk akal. Melihat sepupu licik begitu kejam, wanita itu marah dan langsung menamparnya. Namun tidak disangka, tamparan ini benar-benar membuat sepupu licik marah. Maka dia segera memerintahkan beberapa pekerja untuk memberi pelajaran pada gadis itu, dan memperingatkan penduduk desa tentang kebun itu. Jika tidak menjual gandum kepada dia,
akan mengalami nasib yang sama seperti gadis itu. Karena dia punya uang, maka dia bisa berbuat sesuka hati. Namun tidak tahu, nenek sebenarnya adalah orang yang paling tidak kekurangan uang. Untuk membuat sepupu licik itu tahu apa itu sebenarnya kaya, nenek segera meminta gadis itu mengeluarkan. Sebelumnya saat dia pergi ke desa untuk menyambut pengantin, amplop merah yang dia berikan kepada gadis itu pada saat itu, memberikan kepada sepupu licik, mengira di dalamnya hanya ada 100 yuan. Namun tidak menyangka, pada saat gadis membuka amplop merah, sepupu licik langsung terkejut di tempat. Apa?